Oke, halo semuanya, selamat malam. Kedengeran nggak suara aku? Oke, kalau kedengeran boleh kasih digital reaction-nya. Jempol mungkin. Kedengeran ya? Oke. Halo semuanya, pertama selamat datang ke acara kami, yaitu mungkin kalian bisa lihat di background ini, Implementation of Digital Marketing. Pertama, thank you banget teman-teman yang mungkin walaupun liburan ya, sekarang lebaran, dan juga kalau misalnya yang sekolah di China, liburan Labour's Day, masih menyempatkan untuk hadir di acara kami untuk mendengarkan materi yang tentunya insightful banget nih. Oke, nah tapi sebelum kita dengar materi nih, aku mau kita untuk dengerin dulu salah satu dari yang mengadakan materi hari ini, yaitu Tokonesia. Nah, langsung aja aku panggilin nih CEO dari Tokonesia, kalau Renda, untuk jelasin apa sih Tokonesia, terus acara ini tuh acara yang seperti apa, kedepannya akan ada acara seperti lagi atau enggak, dan lain-lain. Oke, kalau Renda udah bersama-sama dengan kami kah? Udah ya? Oke. Oke, Kak. Silakan. Halo, malam semuanya. Perkenalkan, saya Laurenda, mewakili Tokonesia, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara Coaching 101 dengan tema Implementation of Digital Marketing ini. Dan juga terima kasih kepada pembicara kece kami, Kak Yongki, sebagai Direktur dari Coachil.id, dan panitia-panitia juga yang sudah mempersiapkan acara ini. Padahal malam minggu yang gini loh, pada semuanya bisa ada semangat untuk meningkatkan skill masing-masing ya. Hebat sekali. Lalu, acara Coaching 101 ini merupakan program pelatihan anggota internal Tokonesia yang kami buka untuk umum, agar dapat diketahui dan dipelajari oleh khalayak umum. Dan pastinya ke depannya akan ada banyak pelatihan soft skill yang daging dan bermanfaat. Jadi jangan lupa mantengin updatean di sosmed Tokonesia, terutama yang di Instagram, untuk tokonesia.id. Dari yang hadir di sini, pasti masih banyak kan yang belum jelas, apa sih itu Tokonesia? Startup kah atau organisasi? Jadi di sini tuh aku akan menjelaskan secara singkat. Tokonesia itu dibentuk oleh bidang PBNK, yaitu pengembangan bisnis niaga dan kemitraan perhimpunan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, atau yang bisa kita bilang dengan PPIT, pada Januari 2019. Dikarenakan bidang-bidang kewirausahaan, cabang-cabang atau ranting-ranting PPIT hanya berjualan secara manual dan hanya dalam lingkup hanya dalam lingkup kota atau daerah yang kecil, misalnya hanya di kota Beijing atau hanya di kota Shanghai. Jadi maka terbentuklah e-commerce untuk melakukan transaksi di seluruh China, yaitu Tokonesia, yang kemudian kita resmikan sebagai badan otonom oleh Duta Besar Indonesia Tiongkok, Bapak Dejauhari Ratomangun dan PPIT pada tanggal 13 November 2020. Jadi ya udah kurang lebih udah 3 tahun. Lalu Tokonesia itu boleh dibilang sebagai badan otonom bentuk startup yang memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa memperoleh pengalaman berstartup saat berkuliah. Yang kemudian saat ini dikarenakan sedang COVID-19, belum bisa melangsungkan kembali transaksi yang di China tersebut, sehingga saat ini kami berfokus dalam mengembangkan Tokonesia sebagai marketplace Indonesia, di mana brand lokal kecil sampai menengah dapat mengembangkan pasar produk-produk unik, kreatif, dan inovatif hasil UMKM Indonesia, sekaligus merupakan salah satu wadah untuk para komunitas UMKM. Oleh karena itu, kami mengeluarkan program Heroes untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi atau khalayak umum sebagai frontman kami. Jadi bagi yang berminat ingin memulai usaha sebagai UMKM kreatif dapat bergabung sebagai frontman Tokonesia, di mana akan kami bimbing dan akan kami beri modal untuk memulai usahanya. Jadi tunggu apa lagi, jangan ragu-ragu untuk memulai. Karena jika tidak pernah memulai, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Jangan sampai menyesal di akhir loh. Sekian pembukaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Lorenda. Nah, teman-teman mungkin udah semakin jelas ya mengenai Tokonesia ini dan kedepannya seperti apa. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, aku tahu kalian udah pengen langsung dengerin materi daging hari ini dari pembicara kita yang keren ini, yaitu Kok Yongki Rio. Nah, sebelumnya mungkin yang bisa on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti ke depannya, nanti tinggal dituliskan di chat ya. Nanti admin akan sendin
itu format Q&A-nya. Jadi kita bawa santai aja karena Ko Yongki juga mau langsung bisa berinteraksi bareng-bareng sama kita gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi aku introduce Ko Yongki Leo. Dia ini adalah CV Director dari Koshield.id. Nah, halo Ko. Halo semuanya, malam. Malam. Oke, nah silakan kok langsung aja nih sharing tentang implementation of digital marketing. Oke, Terima kasih. oke Ya. aku langsung share screen aja kali ya. Bentar, boleh minta ini nggak host-nya kali buat share screen? Oke. Oke, layarnya udah ke-share? Sudah. Oke. Oke, karena langsung dilempar ke saya nih. Terima kasih sudah diundang teman-teman dari Tokonesia, Lorenda, Cheryl, ya teman-teman lah, semuanya Abel. Mungkin aku pertama-tama kenalin dulu diri dulu kali ya. Karena mungkin teman-teman juga bingung siapa sih ini Yongki kok bikin apa jadi pembicara kadang nggak kenal gitu kan. Jadi lebih baik kita kenalan dulu. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Cheryl juga buat teman-teman yang mungkin memungkinkan buat open videonya silahkan open, jadi kita juga bisa lebih dekat, saling kenal, kita bisa saling ngobrol, juga tanya jawab nanti buat teman-teman yang mungkin punya insight-insight lain untuk di-sharing kayak gitu. Ya, jadi aku perkenalkan diri, nama aku Yongki Leo, S1 lulusan Teknik Industri di Universitas Surabaya, terus S2-nya saya ambil MBA di National Cheng Kung University Taiwan. Terus setelah kuliah S2, saya juga sempat lanjut jadi marketing manager di salah satu media company di Crypto 101 Media LLC based on San Diego, USA. Terus sekarang saya tahu balik lagi ke Indonesia, buka salah satu digital marketing agency yang namanya CV Kosial Indonesia. Seperti itu. Dan mungkin kalau mau tahu lebih lanjut bisa nanti stalking LinkedIn atau website juga boleh kayak gitu. Nah, langsung aja nih. Jadi di sesi kali coaching 101-nya Tokonesia kali ini aku sempat dimintain tolong buat sharing-sharing tentang digital marketing gitu. Nah, ini salah satu topik yang pengen aku bawain ke teman-teman. Jadi aku kasih judul Growth Hacking with Digital Marketing. Learn how to acquire new customers and leverage your current ones to grow your business. Jadi ini kan pembahasannya konteksnya mungkin diadain sama Tokonesia yang base-nya juga adalah bisnis. Mungkin teman-teman yang lain juga sempat ada yang sudah pengalaman berbisnis, sudah punya bisnis, atau ingin membuat bisnis gitu. Nah, biasanya kalau di awal-awal pembuatan bisnis itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan ini nih. Nanti mungkin yang relate bisa raise hand atau bisa gimana ya. Ini. Jadi pertanyaan pertama nih. Kalau misalnya kita mau buka bisnis atau kita udah punya bisnis, pertanyaan pertamanya selalu gimana sih cara bikin orang bisa kenal sama brand kita? Terus udah cara bikin orang kenal sama brand kita aja udah susah ya. Terus habis gitu kita harus masarin biar orang mau beli produk kita itu gimana caranya gitu. Nah, kebanyakan tuh kan pasti oke, pakai digital marketing, kita promosi aja lewat sosial media gitu. But will it works gitu? Apakah kalian udah pernah coba dan apakah itu bisa berhasil? Apakah ada yang punya pertanyaan yang sama? Masih bingung? Bisa resen? Atau masih ngantuk, lapar? Iya, ya. Jadi overall untuk topik hari ini aku ingin menjawab 3 pertanyaan ini. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang sama gitu. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaan pertama. Gimana cara bikin orang bisa kenal brand kita? Jawabannya simple. Berani diomongin. Jadi sebenarnya cara paling gampang untuk orang bisa kenal brand kita itu gampang banget. Cuman berani diomongin. Apa sih maksudnya? Jadi sebenarnya untuk orang bisa kenal brand kita, itu cara untuk mengukur orang bisa mengenal brand kita itu adalah kalau orang lain sudah bisa ngobrolin tentang brand kita atau tentang bisnis kita. Jadi kalau udah orang lain ngobrolin tentang kita, pas nggak ada kitanya, wah itu berarti ada awareness di luar sana.
Salah satu contohnya, biar kalian bisa bayangin dengan lebih mudah, itu kita bayangin deh, barang-barang yang mungkin sering banget kita beli atau pasti kita pakai, tapi kita nggak bakal mikirin brandnya kalau kita mau beli barang itu. Salah satu contohnya gelas nih. Pernah nggak sih kalian beli gelas? Terus kalian pernah nggak sih kalau misalnya mau beli gelas, terus mikir, aku mau beli gelas merek Asus gitu. Kalian kalau mau beli gelas, beli apa nih? Beli merek apa tuh? Boleh langsung ini aja open guys, biar nggak ini krik-krik sambil ngobrol, boleh bawa santai. Tupperware, Kak. Tupperware plastik ya berarti buat beli apa botol keluar gitu, bawa air keluar. Kalau gelas rumahan belinya merek apa biasanya? Nggak ada ya, bingung ya. Sebenarnya apa aja boleh ya, asal bisa dipakai gitu. Cuman kalau kita mau bikin bisnis gelas, gimana cara kita bisa stand out kalau sebenarnya orang nggak nyari brandnya sama sekali gitu. Betul ya? Nah, itu yang dilakukan sama salah satu brand gelas yang namanya Riddle. Jadi ini salah satu brand yang pertama kali introducing glass wine, gelas untuk wine, yang bentuknya kayak gini nih. Nah, pertama kali dia munculin gelas ini, yang dipikiran orang-orang adalah, gelas kok kayak mangkok sih? Ngapain kita kok minum dari mangkok gitu kan? Nah, pikiran orang-orang itu, yang diomongin orang-orang itu, bikin brand ini diomongin, oh kita minum dari mangkok gitu. Nah, dari sana mereka bisa communicate sebenarnya ada value dari gelas yang mereka tawarkan. Oh, gelas wine itu ternyata bisa bikin bau dari wine itu stay di gelasnya. Terus orang bisa lebih elegan bawa gelasnya gitu. Then your value can be communicated to the market. Tapi kalian harus berani dulu diomongin walaupun itu aneh gitu. Kalau gelas mungkin nggak familiar sama kalian, yang kanan mungkin lebih familiar. Tahu Sumedang, sama nggak pernah makan. Gitu kan. Yang jual tahu Sumedang banyak, dari yang di mall sampai di bis. Tapi saat tahu Sumedang itu dibikin jadi bulat, yang sebenarnya aneh, orang-orang itu pun jadi ngobrolin, ngapain sih bikin tahu dibulet-buletin, tapi jadi diomongin. Padahal sebelumnya kita juga mikir, gampang sih bikin tahu dibuletin, tapi aneh juga, ngapain bikin tahu bulet gitu. Tapi saat kamu jadi sesuatu yang aneh, yang sebenarnya tahu Sumedang itu not exactly new gitu, tapi it's not a new thing, but you make it different, kayak gitu. Dan kalian berani diomongin di saat itu. Itu yang bisa bikin kalian sebenarnya brand kalian bisa muncul awareness-nya di mata market kalian. Jadi intinya kalian harus berani dulu diomongin. Kayak gitu. Itu jawaban yang pertama. Simple ya. Terus langsung jawab yang kedua. Gimana caranya kita bisa diomongin kalau customer kita itu sebenarnya adalah ikan dori? Apa maksudnya ikan dori gitu? Ngomongin apa sih kok yang gini kok ngomong market diomong ikan dori gitu? Iya betul. Jadi di kalangan orang marketing kita selalu bilang bahwa market itu adalah ikan dori. Dori itu don't have much memory. Gimana mau punya much memory ya? Kalau kita biasanya balas chat WA aja suka pura-pura lupa. Siapa yang gitu? Nah, benar. Jadi market kita, atau mungkin kita kalau mau dekat kita ngomongin ke kita-kita aja gitu. Kita pasti mikirin tentang diri kita sendiri aja udah nggak kesampaian, apalagi mau ngingetin brandnya orang gitu kan. Jadi market itu udah pasti nggak punya memori deh buat ngingetin brand kita, kecuali kita memang ngebelokin brand kita biar mau diingat sama mereka. Atau at least diomongin. Kayak gitu. Terus gimana caranya diomongin kalau customer kita itu udah nggak bisa ingat sama kita, terus kitanya sendiri adalah ikan teri. Kenapa kok ikan teri? Soalnya kita masih kecil. Di zaman digital ini sebenarnya kalau orang dulu sering bilangnya gini ya, kita harus bikin bisnis yang baru biar kita bisa stand out di mata orang-orang. Tapi pada kenyataannya di masa sekarang hampir semua bisnis itu udah pernah dibikin gitu. Dan mengcopy bisnisnya orang it's an easy thing now. Iya kan? Betul ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sebagai contoh Tokonesia gitu, bikin e-commerce platform ya. Ya, it's a new thing.
it's a new market in China, it's a good idea. Tapi sebenarnya e-commerce platform juga banyak, dan yang besar-besar nggak sedikit lagi. Kayak Tokopedia, Shopee, there's a lot. It's besar banget. Kayak ikan teri lawan ikan paus, gitu kan. That's why kita mengibaratkan bisnis baru atau bisnis-bisnis yang mungkin yang kita sedang menjalankan itu kita anggap sebagai ikan teri. Caranya diomongin gimana? Itu kenapa aku mau bahas tentang growth hacking. Jadi growth hacking ini adalah salah satu strategi yang sering dipakai sama startup. Startup itu kita anggap sebagai ikan teri itu karena ngelawan ikan paus. Yang menggunakan strategi yang namanya creative marketing. Kenapa kok creative marketing? Soalnya kalau marketing itu kan jor-joran ya. Perusahaan besar itu punya dananya besar, pasang TV, pasang apa, semuanya tuh lengkap. Sedangkan kalau ikan teri itu biasanya murah kan, uangnya dikit, budgetnya terbatas. Jadi makanya instead of marketing kita tambahin kreatif biar cantik. Gitu. Jadi strategi ini tuh dipakai untuk ngembangin startup biar bisa lebih cepat berkembang dengan ngakalin strategi marketing mereka. Terus mereka terus bereksperimen dengan itu, diotomasi, dan kembali lagi untuk cari strategi-strategi tersebut. Biar lebih gampang bayanginnya, mungkin kalau teman-teman yang belajar marketing, atau mungkin Tokonesia, kayaknya aku sering lihat bahas-bahas tentang funnel gitu. Nah, tujuan dari growth hacking itu sebenarnya cuma dua. Biar gimana caranya biar perusahaan yang sebenarnya kita anggap ikan teri, itu bisa grow lebih cepat. Kalau kita lihat startup itu gimana sih caranya kok bisa growth secepat itu, kayak gitu. Itu intinya adalah yang pertama menemukan variabel yang paling berpengaruh untuk meningkatkan perkembangannya mereka. Bahasa yang susah-susah ini nggak usah dianggap lah ya. Ini soalnya PPT-nya jujur saja aku nggak bikin untuk ini. Ini untuk ngajar dulu. Jadi intinya nentuin variabel paling penting untuk kamu perbaiki. Karena kalau kamu lawan ikan paus budgetnya besar, dia mau memperbaiki banyak masalah dalam satu waktu itu bisa. Sedangkan kita nggak bisa. Mungkin nggak dari segi dananya, tapi dari segi resources-nya. Mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa, masih ada kesibukan kuliah, and ekstrakurikuler, organisasi, whatever, and then you have another business. Kayak resource-nya pun nggak cukup gitu. Then we need to focus on, kita perlu fokus di 1-2 hal aja dulu gitu. Gimana cara nentuinnya? Itu yang penting di growth hacking. Terus yang kedua adalah memahami pelanggan kamu dengan lebih baik. Kamu harus tahu siapa yang kamu target dulu. Kayak gitu. Nah, di tahapan marketing funnel untuk melakukan growth hacking ini, variabel-variabelnya perlu kita kenalin dulu. Ada apa aja? Biar kita bisa tahu apa yang bisa kita perbaiki. Yang pertama itu pasti ada awareness, acquisition, activation, retention, referral, revenue. Ini urutannya lah ya. Biasanya kalau kita mau nyebarin tentang bisnis kita, tentang usaha kita, itu biasanya kan kita nyebarin dulu biar orang tahu. Itu awareness. Kemudian setelah orang tahu, dia ngechat kita, itu acquisition. Terus habis gitu kita mau punya promosi apa, biar ngundang mereka untuk melakukan pembelian, activation kayak gitu misalnya. Itu tahapannya. Secara lebih detail aku bahas satu persatu. By the way, mungkin di PPT ini nanti bakal beberapa banyak yang tak skip ya. Nanti kalau mau tanya langsung aja nggak apa-apa. Tahapan pertama itu customer awareness. Kita di sini mengenalin dulu sebenarnya variabel-variabel apa aja yang bisa kita perhatikan untuk kita perbaiki secara spesifik. Gitu. Customer awareness itu intinya adalah kamu harus tahu dulu siapa yang kamu mau target dan mereka tuh ada di mana. Biasanya nih kalian pasti punya pertanyaan nih. Aku udah punya bisnis nih, bisnis A. Terus aku mau promosi lewat mana ya? Pakai sosial media, pakai influencer, pakai apa lagi adanya? Website, pakai SEO, pakai blog, whatever. There's a lot of ways to do marketing, right? Tapi kita suka bingung mulainya dari mana dulu. Apa bikin semua? Instagram, bikin TikTok, bikin Facebook, bikin LinkedIn gitu. Apakah itu efektif? Nah, sebenarnya intinya customer awareness itu kita cuman harus meyakinkan diri bahwa sebenarnya customer kita ada di situ nggak sih? Misalnya Tokonesia gitu, customer-nya mahasiswa Cungpo gitu.
main Instagram semua nggak nih? Ada di Instagram? Ada, then you use Instagram. It works. Kamu mau pakai TikTok, jadi sebenarnya nggak ada yang salah selama kamu sudah bisa mengidentifikasi customer kamu itu ada di mana. Kayak gitu, pakai apa aja boleh. Tapi perlu dipikirkan juga, ini resources-nya, cukup nggak waktunya, kayak gitu. Nah, kalau kamu udah tahu, kalian pastikan kamu bisa deskripsiin targetnya dengan jelas. Medianya tadi aku jelasin bisa macam-macam. Ini ada 2 macam, mungkin nanti kalian bisa cari-cari tentang inbound marketing, itu kita membiarkan customer datang ke kita, atau interruption marketing, kita langsung ngontakin orang satu-satu, cold calling, kayak gitu. There's a lot of ways, nggak ada yang salah. Yang penting adalah kalian bisa ini mengetahui variabel apa yang perlu kalian ketahui di setiap tahapan itu. Jadi misalnya, kalian pakai Instagram, atau kalian pakai website, kalian harus tahu di website itu ada matriks namanya visit. Profile visit, website visit gitu. Kalian harus tahu metrik-metrik itu. Terus bounce rate, click through rate. Bounce rate ini misalnya orang datang ke website, terus kemudian dia pergi lagi, dia nggak baca apa-apa. Itu bounce rate. Jadi kalau bounce rate-nya tinggi berarti jelek kayak gitu. Kalian harus tahu metrik-metrik itu. Nah, ini variabel yang ada di customer awareness. Terus di tahapan selanjutnya ada variabel customer acquisition. Itu titik kontak pertama kamu sama customer. Jadi kamu harus ada tuh, misalnya kamu udah punya website, tapi nggak ada kontak WA-nya, terus orang kontak lewat mana gitu. Harus tahu dulu, kamu acquire customer-nya itu nanti lewat apa. Nah, itu matriks pentingnya, contohnya kayak misalnya sosial media, mereka bisa kalian aja untuk follow, atau untuk subscribe, atau untuk tadi ada chat WA, kayak gitu, yang bisa kalian ukur. Jadi kalian harus tentukan di setiap tahapan itu bisa terukur. Terus di tahapan ketiga ada customer activation. Jadi customer activation itu posisi di mana kamu bisa bikin orang-orang yang berkunjung, yang udah nanya ke kamu, itu jadi lebih yakin sama produk yang kamu tawarin atau jasa yang kamu tawarin. Nah, di situ cara-caranya macam-macam. Kalian bisa bagiin free trial, kalian bisa kasih konsultasi gratis, atau mungkin yang diadain Tokonesia sekarang nih, kayak bikin coaching 101 gitu kan, ngajakin orang datang. Nah, itu kalian juga harus ada metrik yang kalian jadiin KPI gitu. Harus ada metrik yang bisa kalian ukur. Berapa sih orang yang hadir? Berapa sih orang yang menghabiskan waktu di sini? Stay terus nggak sih orang-orang kayak gitu? Terus, kayak harus ada yang kalian ukur di setiap tahapan. Nah, kita mulai dari 3 itu dulu lah ya. Tadi yang pertama apa? Awareness, acquisition, sama activation. Biar nggak teori doang, kita coba aja. Yang punya pendapat nanti langsung ini aja ya. Ini salah satu case tadi yang waktu pertama kali Social berdiri, ini beneran kita lakukan. Jadi dulu bikin digital marketing agency itu curhat dikit ya. Bikin digital marketing agency itu kan sebenarnya udah red ocean banget gitu. Udah banyak banget yang bikin digital marketing agency. Dan waktu awal-awal kita mau promosi itu juga susah gitu. Market kita ada di mana sih? Aku juga nggak tahu. Kayak gitu. Nah, waktu itu, ya. Oke. Nah, waktu itu waktu itu kita sempat ini mau coba bantuin UMKM. Jadi kita menyediakan jasa kayak social media marketing, website creation, kayak gitu-gitu kan. Nah, kita tuh mau nawarin, kita bikin jasa gratis deh, benerin orang sosial media gratis gitu, biar orang nyoba dulu. Kita waktu itu coba kayak gitu. Terus salah satu yang kita tawarin itu adalah ini, aku tunjukin websitenya. Ini gimana nih? Ini dia social media. Jadi ini so simple. Jadi dulu waktu kita buka itu kan zaman-zaman awal COVID ya sebenarnya. Dan ini tuh adalah salah satu tukang gorengan yang jual di salah satu sekolah yang cukup terkenal di Malang. Dia dulu terkenal banget di sekolah itu di Malang. Cuman waktu COVID, ya jadi nggak bisa jualan di sekolah dong, sekolahnya tutup gitu kan. Dan dia terpaksa jualan online. Jangan dulu dia ini jualannya gerobakan gitu di depan sekolah. Nah, saat dia mau online, dia jualannya ya di post-post di Instagram kayak gini.
Terus ya yang masih kenal sama dia masih bisa kontak, masih bisa pesan. Dan saat itu kondisinya seperti ini. Present lagi, lanjut. Jadi waktu itu Mas Kit ini promosiin gorengannya lewat Instagram, dia posting-posting semua hasil gorengan buatannya di Instagram. Nah, terus kan bisa kita track nih. Instagram yang datang ke Instagramnya misalnya 100 orang. Terus yang ngechat ada 80 orang. Tapi yang beli cuma satu. Nah, kayaknya sering banyak yang kejadian kayak gini nih. Nggak tahu, bisa curhat. Menurut kalian permasalahannya gimana nih? Boleh di-sharing nggak? Ada yang mau sharing nggak? Masalahnya apa nih kalau kelihatan data seperti ini? Langsung open mic jawab aja nggak apa-apa, guys. Atau mau jawab di chat juga boleh. Produknya kenapa nih? Romeo, mungkin bisa open mic sambil ngobrol. Oke, kontennya nggak menarik ya kontennya. Produknya kurang Jadi, menarik. oke, personal brandingnya kurang. Ada yang nulis cara merespon customer kurang baik. Customer service-nya kurang ya. Logatnya Jawa banget. Orang Surabaya kan. Infonya ada yang kurang. Contohnya apa tuh, Dante? Coba bisa sharing nggak? Jadi mungkin ada beberapa yang nggak diterterain di IG-nya, jadi orang cuma penasaran aja, akhirnya nanya. Lalu pas udah nanya tahu jawabannya, decision-nya nggak beli gitu. Kecewa gitu ya. Oke, bisa. Testimoninya masih sedikit. Oke. Harganya. Apalagi nih? Banyak nih masalahnya pasti. Habis dari chat terus banyak yang nggak beli, banyak yang kecewa berarti ya. Mehong. Enggak lah. Di depan sekolah paling 1000-an. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Yakin nggak ada? Banyak loh sebenarnya. Kualitas oke. Kalau nggak ada aku lanjut nih. Kecewa loh nanti. Saingan, pengantaran sih benar, pengantaran. Kurang call to action. Banyak banget masalahnya nih. Salah target. Oke, sekarang aku yang kewalahan ngetik. Jadi lanjut. Terlalu banyak yang niru. Bisa juga, benar. Jadi masalahnya banyak nih guys. Tapi problemnya adalah kita nggak tahu yang mau diperbaiki yang mana. Waktunya nggak ada, Mas Kitnya juga jualannya sendirian. Biasanya dia kan jualannya gerobakan. Terus masnya gaptek juga, megang HP aja bingung gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah-masalah seperti ini itu benar, nggak ada yang salah. Mungkin ya ada beberapa yang kurang tepat. Mungkin kayak misalnya apa ya, personal brandingnya kurang. Sebenarnya Mas Kit terkenal banget di depan sekolah itu. Sekitar itu semua kenal sama Mas Kit. Cuman nggak tahu cara belinya setelah COVID. Kita sering nggak sih misalnya punya apa tempat makan langganan dekat rumah, terus habis itu tiba-tiba tutup, nyarinya di mana nih orangnya hilang. Kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi, tapi kita bingung yang diperbaiki yang mana, kita nggak tahu juga masalahnya intinya itu apa yang bikin orang nggak mau beli. Nah, coba kita pakai cara-cara yang tadi aku jelasin di depan ya. Menspesifikkan metrik-metrik yang bisa terukur di masing-masing tahapan. Gimana kalau prosesnya kita ubah jadi kayak gini? Jadi tadi kan orang udah masuk nih ke Instagramnya. Kita lakukan promosi organik lewat Instagram. Jadi kita perbaiki kontennya. Betul tadi ada yang bilang. Waktu itu kita bikinin konten gratis. Nggak banyak, cuma 9 postingan doang nih kita yang bikinin. Ini ada kocialnya nih. Gratisan. Terus kita bikinin dikit. Jadi orang-orang tahu menunya lah at least. Terus gimana cara belinya. And then lanjut. Ngomong-ngomong ini jumlahnya ini ya, apa ilustrasi doang ya, biar gampang ngitungnya. Jadi
Yang profile visit masih 100%, 100 orang gitu istilahnya. Terus kemudian prosesnya setelah masuk ke Instagram, kita bikinin link tree di atasnya. Biar orang kalau ngeklik WA atau mau tanya-tanya atau mau lihat menu, kita bisa tahu berapa orang yang ngeklik di masing-masing tombol itu. Kayak gitu. Terus habis gitu saat orang chat ke WA, dia akan dikasih menu produk-produk yang dijual. Jadi orang langsung tahu mereka bisa beli apa aja, prosesnya gimana. And then setelah mereka tertarik membeli, maka pembeli langsung dikasih form pembelian. Form pembeliannya tuh biasanya kan isinya namanya siapa, nomor teleponnya berapa, dikirim ke alamat mana, kayak gitu. Sudah tertemplate lengkap. Terus setelah form diisi, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Pembayarannya juga jelas lewat mana. Kayak gitu. Nah, metrik-metrik yang sudah dilengkapin ini, kita juga di tiap tahapan ini kita ada hal yang bisa kita ukur. Sama kayak yang tadi. Tiap tahapan harus ada yang kita ukur. Jadi misalnya yang pertama nih, Instagram profile visitnya 100. Terus saat orang menuju ke link tree yang ngeklik di tombol WA itu ada 85 orang dan yang ngechat ada 80 orang. Sorry, kepencet. Berarti ada sedikit yang hilang. Terus saat orang chat ke WA diberikan link menuju menu, menunya yang ngeklik ada 50 orang dan orang-orang milihnya rata-rata 1 jam. Terus baru ngesen. Kayak gitu. Terus kalau orang udah tertarik beli, mereka ngisi form. Jadi yang ngisi form ini berapa banyak orang? 25. Terus setelah diisi, ternyata yang beli cuma 10. Meningkat dikit nih setelah ada prosesnya. Tapi juga masih ada masalah di situ. Kira-kira kalau datanya dibuat seperti ini, masalahnya jadi apa, teman-teman? Apa nih problemnya kok yang beli masih sedikit, kira-kira? Nggak ada yang tahu cara beli. Nggak ada yang tahu cara beli. Adalah di sini. Tapi mungkin cara belinya kurang sesuai ya. Maksudnya kurang memudahkan mereka untuk beli. Mungkin formnya kepanjangan gitu. Betul. Apalagi? Menunya kurang efektif. Oke, bisa juga. Kepastian tentang proses setelah pembayarannya, kayak produknya kapan kirim dan lain-lain. Oke, payment methodnya kurang, prosesnya nggak mudah. Betul. Jadi semuanya ada di tahapan akhir ini kan yang harus diperbaiki ya. It's much simpler to fix. Kalian jadi tahu apa yang sebenarnya, permasalahan apa yang sebenarnya paling mempengaruhi proses bisnis kalian. Kayak gitu. Dan dari situ kalian jadi tahu dari seluruh proses promosi kalian atau proses digital marketing kalian ini, itu yang diperbaiki itu apanya? Formnya, atau tadi ini cara pembayarannya, validasinya, kayak gitu. Jadi bukan yang atasnya tadi, sebenarnya kontennya udah cukup oke kan, awareness-nya udah cukup oke kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang harus di-fix duluan yang ini. Jadi kita nggak perlu fokus ke memperbaiki semuanya dulu, karena keterbatasan resources, keterbatasan lain-lain. Kayak gitu. Ongkir mahal tergantung Gojek lah. Gojek termasuk murah. Oke. Jadi itu salah satu contoh implementasinya sebenarnya teman-teman. Lanjut. Nah, itu tadi 3 awareness, acquisition, sama activation. Itu ada 3 tahapan untuk narik customer. Setelah customernya kita udah bisa nge-fix ini pelan-pelan, aku rasa problem kalian untuk mendapatkan customer pertama itu pasti akan sedikit-sedikit terperbaiki gitu. Jadi at least kalian harus punya data di masing-masing tahapan kalian, itu intinya. Nah, setelah customer-nya ada, itu kadang kan konsistensi itu yang juga susah ya. Gimana caranya biar kita customer-nya datang terus nih, nggak cuma 1-2 itu doang. Terus gimana cara bisa balik lagi? Nah, itu tahapan selanjutnya. Panjang nggak bahas terlalu panjang. Ini ada retention yang fokus untuk bikin pelanggan kamu balik. Atau contohnya macam-macam, kalian bisa kirimin newsletter, kalian kirimin brosur kayak gitu kan, atau promo atau another discount. Terus intinya tetap sama, di setiap tahapan kalian pasti harus punya matriks yang bisa kalian ukur dan kalian jadikan KPI untuk diperbaiki. That's the point of growth hacking.
Terus tahapan selanjutnya ada referral, gimana caranya bikin orang selain ngomongin kamu, ceritain tentang kamu ke orang lain lagi. Kayak gitu. Itu juga ada. Contohnya kalian bisa pakai referral marketing. Jadi misalnya kalau kamu mau dapetin customer baru, kalian bisa kasih insentif. Atau misalnya viral marketing itu contohnya kayak misalnya pakai Twibbon atau pakai minta tolong orang buat nge-sharein. Terus testimonials, rating itu salah satu tahapan-tahapan selanjutnya setelah ada customer. Terus matriks pentingnya ada social share, number of referral, macam-macam. There's a lot of ways. Cari di Google banyak sekarang guys, sumpah. Terus tahapan terakhir itu revenue. Gimana cara bikin revenue kalian bisa so fast like a ikan paus gitu. Itu matriksnya juga bisa kalian tentukan, terus kalian ukur, jadi kalian bisa mengidentifikasi sebenarnya yang bisa kalian perbaiki pada saat itu tuh apa. Kayak gitu. Nah, sebenarnya inti dari growth hacking itu guys. Sesimpel itu. Cuman ada beberapa hal penting yang mungkin teman-teman harus perhatikan saat mau mengimplementasikan growth hacking dalam digital marketing kalian. Yang pertama, biasanya kalau kita mau jalanin digital marketing itu, kita harus memastikan produk dan jasa kita itu sesuai dengan keinginan pasarnya kita dulu. Jadi kalau di teori marketing nih ada urutannya nih, total customer value. Jadi kalian sebelum buat bisnis atau punya bisnis kan kalian bikin bisnis model dulu. Terus pastikan ada marketnya, customer-nya siapa. Sampai kalian nemuin aha momennya. Aha moment itu maksudnya orang itu sampai kayak ngerasa, oh iya, ini bisa tak pakai deh. Kayak gitu. Jangan sampai kalian sendiri nggak mau pakai, terus kalian maksain orang lain mau pakai. Nah, itu banyak orang melakukan kesalahan hal ya, seperti itu. Jadi produknya sendiri dia nggak yakin, terus saat dia promosi, jadi mulai sini kan mulai promosi nih, virality, optimize content funnel, social media marketing, and whatever you choose. Itu tapi produknya nggak oke gitu. Jadi kalian sendiri nggak yakin. Jadi saat kalian mau promosikan, kalian juga nggak konsisten dalam menyampaikan value-value itu. Kayak gitu. Jadi ini yang penting banget untuk diperhatikan. Kalian sendiri harus yakin dengan produk kalian sampai di aha moment itu. Terus yang kedua, continuous improvement with data and keep trying. Kenapa kok with data? Ini jawab pertanyaan yang ketiga, while digital marketing. Biasanya orang tuh suka nanya ke aku, apa sih bedanya digital marketing sama marketing biasa? Ada yang mau jawab nggak? Ini udah terjawab nih di presentasi dari depan sampai belakang nih. Apa sih bedanya digital marketing sama marketing konvensional? Raise hand guys, nanti tak suruh ngomong guys. Menggunakan sosial media, menggunakan SEO, oke. Ada lagi? Kurang tepat sih. Menggunakan data. Betul. Udah ditulis soalnya guys, menggunakan data. Jadi sebenarnya yang paling membedakan digital marketing sama konvensional marketing itu. Konvensional marketing ini kan sebenarnya definisinya kayak gini ya, kayak orang dulu kalau misalnya promosi pasang iklan di TV, pasang iklan di koran, pasang baliho besar-besar. Apakah itu efektif? Ya. Tapi apakah kita bisa tahu sespesifik itu? Jadi misalnya nih, untuk gambarin ya, kita pasang baliho besar-besar di jalan terbesar di Jakarta gitu. Oke, pelanggannya naiknya banyak, tapi kita nggak tahu orang itu beneran tahu dari baliho itu atau enggak. Yang lewat di depan baliho itu berapa orang, terus yang ngelihat baliho kita berapa orang, dan siapa aja yang ngelihat kita nggak bisa tahu. Tapi di digital marketing kita bisa tahu itu semua. That's the difference between conventional marketing and digital marketing. That's why data is really important. Dan growth hacking ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan dan memilih platform apa yang bisa kalian gunakan secara lebih efektif. Kayak gitu teman-teman. Jadi keep improving with data and keep trying. Soalnya kalian pasti perlu
trial and error. Digital marketing is about trial and error. Kayak gitu. Jadi jangan takut salah. Sebenarnya itu inti dari presentasi gue hari ini. Kecepatan nggak? Jadi so last question from me. Udah siap diomongin belum? Karena first step-nya adalah siap diomongin dulu. Kayak gitu teman-teman. Kayaknya itu aja sih yang mau aku sampaikan. Nanti kalau mau ada sesi tanya jawab boleh. Mau tanya-tanya tentang presentasi hari ini juga boleh. Dipersilahkan. Thank you udah mau dengerin. Oke, thank you banget kok. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Aku sebutin aja ya. Kita tanya jawab aja Oke. langsung. Mungkin pertama kan tadi ada ngomongin tentang yang brand awareness dulu kan. Kita harus punya sesuatu yang bisa diomongin gitu. Nah, gimana sih cara membuat suatu brand yang clickbait gitu, yang kayak orang tuh bisa ngomongin brand kita gitu. Apakah ada tipsnya atau teknik jelasnya seperti apa gitu? Itu pertanyaan. Oke. Sebenarnya teknik spesifik kalau ngomongin teori banyak ya. Tapi secara implementasi sebenarnya so simple. Sebenarnya aku tadi bikinin salah satu ilustrasi gelas ini itu untuk menggambarkan itu. Mungkin biar ada contoh yang lebih spesifik ya. Gini deh, kalau tadi aku ilustrasinya gelas, aku ilustrasiin sebagai handuk deh. Sama kan ya sama gelas. Kita kalau mau beli handuk mikirin brand nggak? Nggak juga kan ya. Iya. Nah, tapi kita juga kalau misalnya kita punya bisnis handuk nih, misal orang tua kita punya pabrik handuk gitu. Terus kita mau promosiin, kita mau nyebarin awareness, caranya gimana gitu. Orang yang nyari handuk aja nggak bikin merek gitu kan. Terus waktu kalau kita ke mall ngelihat orang jualan handuk ya dijejer-jejer gitu kan, ditumpuk-tumpuk semuanya kelihatan sama warnanya doang yang beda. Terus gimana cara brand kita kelihatan stand out gitu? Sedangkan di mall aja mereknya handuk itu nggak ditulis di atasnya, cuma ditumpuk-tumpuk aja gitu. Nah, salah satu contohnya itu ini, mungkin kalian pasti nggak tahu ya pernah dengar atau enggak. 1 liter apa ya? Lupa aku namanya. Handuk deh, lupa deh. 1 liter towel, bahasa Inggrisnya handuk aja lupa. Ini. 2 liter towel, sorry. Jadi dia berani belok dulu, dia berani diomongin. Intinya tuh berani diomongin. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu bikin sesuatu yang baru. Kalau kita dulu kan mikir gimana caranya handuk kita bisa stand out. Oh, kita bikin handuk yang bisa langsung ngeringin badan dalam 1 detik gitu. Kan impossible gitu kan. Sebenarnya nggak perlu bikin yang exactly new. Tapi kalian bisa bikin ide seabsurd mungkin yang mungkin bikin kalian stand out gitu. Jadi ini yang dilakukan the 2 liter towel. Yang di mall dijajar-jajar gitu, dia bikin kemasan botolnya itu ditaruh dalam botol 2 liters. Terus habis gitu dipajangnya di kulkas kayak semacam kulkas gitu dan ditaruh di sebelahnya kulkas-kulkas yang lagi jajaran itu. Stand out kan? You make people want to know about you. Saat kamu mempromosikan itu, orang akan ngomongin dulu. Ngomongin jelek, ngomongin bagus terserah deh. Jadi tapi saat kalian mempromosikan itu lewat manapun, Instagram, ads lewat apa, orang ngomongin. Masalahnya adalah biasanya orang-orang itu nggak ngomongin saat kalian iklan, gitu kan? Jadi kok nggak ada hasilnya ya, gitu. Itu sih. Oke, thank you. Nah, kan tadi udah ngomongin tentang ini kan iklan tadi sempat sebut. Nah, apakah lebih efektif kita tuh nggak pakai iklan? Maksudnya kayak kita promosiin aja secara organik atau kita tuh butuh yang kayak push, kan ada push and pull factor gitu. Butuh nggak influencer untuk kita bayar gitu? Kira-kira sebetulnya dalam digital marketing. Oke. Bentar, sorry. Nah, jadi sebenarnya ngelihat resource-nya kalian ya, yang paling penting itu. Medianya, inti yang paling penting sebenarnya udah saya sampaikan tadi. Jadi misalnya kayak kalian harus tahu dulu itu audiens kalian beneran ada di sana nggak. Misalnya kalian mau pakai influencer, audiensnya influencer itu tuh orang-orang yang memang cocok nggak sih sama target market kalian. Kalau iya, pakai oke, works. Terus kalau misalnya pakai Instagram Ads,
targetingnya ada nggak sih? Bisa target nggak sih? Soalnya kalau misalnya sekarang nih, kalian nargetin orang-orang yang di bawah 21 tahun, Instagram and Facebook Ads sudah nggak bisa target secara spesifik sekarang, di aturan yang sekarang kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu, ada nggak sih audiens kalian di sana? Kalau ada, pakai nggak salah. Selama kalian punya budget, punya resources, dan itu tadi, produk kalian itu kalian sudah yakin bahwa, oh, this is the aha idea gitu. Oh, ini keren banget idenya. Orang bisa ngomongin itu. Jangan sampai sama nih. Soalnya yang iklan nggak cuma kalian. Di dunia digital ini itu problemnya. Yang iklan banyak, yang punya produk yang sama banyak, kayak gitu. Oke, thank you kok. Jadi benar-benar kalau kita mau iklan juga, kita harus punya sesuatu yang berani diomongin lagi ya. Balik lagi ke yang tadi ya. Oke, ini juga udah banyak sih pertanyaan dari yang lain. Aku bacain ya. Kalau produk kita masih on progress, apakah kita perlu mempromosikan atau memarketingkan produk? Jika produk kita masih on progress, apa perlu kita... Oke. Jawabanku jadi semuanya depends ya, maaf ya. Jadi sebenarnya depends juga. Kalian udah yakin bisa launch kapan? Kalau kalian udah on progress, tapi kalian tahu ini bisa launch tanggal segini gitu. Or maybe in some cases, kayak misalnya produknya itu aplikasi, kayak Tokomesia. Aplikasi itu kebanyakan nggak bisa langsung fix, guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat banyak aplikasi-aplikasi besar, walaupun mereka sudah launch, beberapa minggu kemudian mereka akan update version 2, version 3 gitu kan. Karena mereka memperbaiki setelah ada market masuk dan banyak review. Soalnya mereka butuh data. Itu pentingnya. Nah, itu ngelihat case by case sih sebenarnya ya, lihat produknya. Tapi kalau produknya itu adalah produk yang langsung dipakai, yang sekali habis gitu ya, pastikan jangan sampai produknya on progress gitu. Jangan sampai misalnya kalian mau bikin makanan, kalian nggak tahu makannya beracun atau enggak, terus dijual. Gitu kan. Nah, sebenarnya case by case. Cuman ya jawabannya it depends, tapi itu contohnya. Oke, makasih kok. Jelas kok. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan ngomongin tentang stand out, apakah stand out-nya dapat bertahan lama gitu? Karena setelah saat itu kan misalnya kita tadi bikin yang 2 liter botol itu, tiba-tiba kan viral beberapa saat. Terus kemudian tuh udah nggak viral lagi. Gimana sih caranya supaya tetap bisa viral seperti itu? Nah, itu kan dari segi produk ya. Betul. Jadi kalian harus diomongin dulu kalau kalian baru. Tapi setelah diomongin, kalian punya audience base. Kalian punya data yang bisa kalian ambil lebih dari sebelumnya. Dan kalian bisa improve. Jadi yang pasti itu nggak akan bertahan lama. Tapi kalian bisa improve di sisi-sisi yang lainnya. Dari promosinya, dari video marketingnya, kenapa kalian bikin 2 liters bottle kayak tadi. Kayak gitu. Pasti harus ada improvement dari inovasi yang terus dilakukan. Tapi biasanya problemnya kan waktu launch pertama nih, karena itu berkaitan banget sama produknya. Makanya contohnya tadi yang aku bahas lebih ke produknya. Tapi setelah itu udah trennya menurun, ya pasti harus ada inovasi dari segi marketingnya. Macam-macam sih caranya sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Mungkin caranya boleh di-share kok, supaya lebih jelas lagi nih. Kalau misalnya mempertahankan itu seperti apa sih? Mempertahankan ya. Mungkin bisa kasih Sebenarnya ya contoh tahapan juga. mempertahankan itu, ini layarku masih ke-share ya? Ya masih. Masih. Jadi sebenarnya mempertahankan itu ini ya, kalau tadi awareness, acquisition, sama activation ini kan lu dapetin orang baru nih. Iya. Yang selanjutnya 3R, yang customer retention, referral, sama revenue ini yang untuk mempertahankan. Jadi datanya kan misalnya returning user atau social share gitu. Gimana cara kalian bisa bikin orang mau nge-share konten yang kalian bikin atau media promosi yang kalian bikin. Ya, kalian contohnya nih, misalnya kemarin baru-baru ini ada event apa guys? Lupa saya. Baru-baru ini buntu otaknya ya, bahas COVID aja lah. Ya kan ini kita lagi COVID, udah banyak yang open border gitu. Kita bisa ambil salah satu materi promosi atau video promosi yang ngangkat dari topik-topik trending saat itu, yang bikin orang mau nge-share tentang kita lagi. Kayak gitu.
Jadi ya kreatif video sih. Sebenarnya itu bisa dibahas lebih panjang lagi gimana cara bikin media promosi kreatif. Oke, oke. Ya, mungkin segitu dulu kali ya jawabannya. Oke, Hmm. selanjutnya nih Kak. Caranya Kak Yongki untuk build campaign marketing yang efektif dan engagement-nya tinggi itu seperti apa? Trial and error. Soalnya to be honest ya, eh, kadang itu kita campaign marketing kita nggak tahu kita kan biasanya berasumsi nih awalnya. Oh, customer kita ada di situ, customer kita pakai Instagram. Tapi saat kita pakai, kita lihat datanya, oh nggak. Orang pakai sih, tapi dia nggak pay attention di situ. Hmm. Jadi sebenarnya setiap market, setiap bisnis model, dan setiap platform itu pasti akan berbeda case by case. Saat aku handle klien pun, aku ngomong jujur sama mereka. Aku nggak tahu tentang bisnismu, aku perlu trial and error dulu. Karena kita harus kenal dulu sama marketnya, behavior-nya di dunia digital itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita ketemu, mau jualan sama orang, sales one by one, kita bisa kenalan nih, kita bisa ngobrol. Tapi di dunia digital, kita nggak bisa gitu. Kita ngenalin mereka lewat data. Jadi kita coba dulu, kita dapatkan data sebanyak mungkin, kita coba analisa data itu, dan kita interpretasikan mereka itu seperti apa. Jadi jawabannya itu trial and error sebenarnya. Tapi pakai data, jadi trial and error-nya terarah. Jadi sebenarnya lebih ke praktikal saat itu nih kayak gimana, nggak ada cara paling spesifiknya gitu ya. Sebenarnya, kalau mau spesifik, kamu punya bisnis apa gitu bisa di-share, nanti bisa dikasih solusi bersama gitu. Ya, ini mungkin boleh yang bertanya, misalnya ini boleh langsung raise hand aja ya, biar langsung kalau bahas case-nya gimana gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu aja. Nah, apakah lebih Oke. efektif menggunakan soft selling atau hard selling dalam marketing campaign? Oke. Soft selling atau hard selling? Dua-duanya perlu dalam waktu yang sama. Maksudnya di satu waktu yang sama itu dua-duanya perlu. Kalian nggak bisa fokus di soft selling doang, nggak bisa fokus di hard selling doang. Sama seperti kalau misalnya kita ngelihat, kita kayak kita sebagai ikan teri, kita kan selalu membandingkan diri kita sama ikan paus nih. Kita mau jadi yang bagus, Ya. gitu kan. Sedangkan kita kalau ngelihat perusahaan-perusahaan besar, mereka punya marketing, mereka punya sales. Yang sales ini hard selling, marketing ini soft selling. Apakah mereka bisa berjalan sendiri-sendiri? Ya might works. Apakah efektif? Belum tentu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu perlu di satu waktu yang sama. Saat kalian bikin konten itu juga sama. Kalian bisa bikin konten soft selling yang bikin orang liatin konten kalian, tapi kalau kalian nggak ngasih tahu bisnis kalian apa ya, orang-orang juga nggak tahu kan. Kayak gitu. Jadi harus dibagi rata. Ada soft saling selling-nya, melengkapi lah ada ya, di hard selling dan soft selling itu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada mungkin agak ini dari topik kita, tapi pertanyaan itu seberapa penting personal branding kita sendiri untuk bisnis kita? Oke. Personal branding itu sebenarnya salah satu media marketing. Kalian platformnya mau pakai apa gitu? Mau pakai sosial media bisnis kalian atau mau pakai sosial medianya kalian sendiri? Sebenarnya itu salah satu metode marketing sih yang bisa kalian consider. Cuman lihat kalau ditanya seberapa penting, penting sekali. Biasanya personal branding itu setiap bisnis kalau ada salah satu orang yang bisa stand out di situ sebagai spokesperson, itu akan enhancing your marketing strategy karena ada orang yang dipercaya. Nggak cuma percaya sama brand, percaya sama seseorang gitu. Itu akan membantu. Tapi enggak pun enggak masalah karena banyak yang melakukan hal yang sama sebenarnya. Kayak gitu. Jadi apakah penting? Penting banget. Tapi apakah harus? Tak rasa enggak. Kayak gitu. Lanjut ya. Apakah Kak Yongki kesusahan saat mempromosikan produk bisnis Social? Mungkin boleh diceritain nih kok, kayak ups and down-nya selama build Social ID ini, terus kayak pengalamannya apa, ekspektasi ke depannya seperti apa gitu. Ups and down selalu ada. Kalau nggak ada,
gawat. Betul. Jadi setiap bisnis itu harus ada ups and down-nya. Cuman kalau kesusahan saat mempromosikan Crosial ini kan sebenarnya perusahaan jasa ya kita. Kita nyediain jasa digital marketing, termasuk social media marketing, website creation, advertising, terus influencer marketing, kayak gitu. Kita nyediain jasa-jasa seperti itu. Dan awal-awal susah karena banyak banget pemainnya sebenarnya. Kayak banyak yang juga menyediakan jasa yang sama. Tapi di awal-awal waktu mau promosi, kita coba itu tadi, how to make ourselves different dari yang lain. Yang lain punya jasa yang sama, nawarin jasa yang sama, tapi gimana caranya perusahaan tuh bisa mau sama kita. Nah, saat itu kan semuanya promosinya lewat Instagram tuh. Digital marketing promosinya lewat Instagram, lewat website. Nah, waktu itu kita awal-awal aku secara random terus ngeliatin websitenya orang gitu, terus kita audit sendiri gitu, kita bikin laporannya tuh kurang lebih 10-15 halaman gitu, isinya tentang website mereka tuh kira-kira kurang apa yang bisa diperbaiki, kemudian dari segi SEO-nya gimana, sosial medianya kurang apa. Jadi kita bikin laporan sekomprehensif itu, kita bikin buat kurang lebih 20-an perusahaan, kita kirim ke perusahaannya, dan beberapa kontak ke kita, dan kita bisa presentasi ke sana. Jadi digital marketing, orang pikiran pertamanya akan mikir, oh kita harus promosi lewat digital, masa digital marketing nggak ada sih promosi digitalnya. To be honest, sampai detik ini aku belum pernah promosi digital. Promosinya konvensional. Bukan buat sosialnya ya. Kalau buat klien, promosiin digital. Oh, ya. Tapi kalau buat sosialnya enggak. Kita langsung ke customer-nya. Kayak gitu. Kita langsung kasih audit lengkap gratis dah nih buat kamu, kayak gitu. Nah, saat itu orang datang dan 1-2 kita promosi, akhirnya pelan-pelan jadi bisa ada referral gitu. Mereka ngereferensiin ke perusahaan lain dan akhirnya jadi lumayan banyak. Kayak gitu. Jadi kesulitannya yaitu mencari mencari perbedaannya, bikin kita jadi bisa diomongin. Ya. Gitu. Oke, thank you kok sharingnya tentang Crucial. Pasti menginspirasi juga sih buat kita, kayak keren banget gitu, dari yang benar-benar startup banget sampai sekarang gitu. Nah, ini masih banyak banget nih pertanyaannya. Aku bacain lagi ya. Oke, jadi ini lebih ke case sih. Ada dari Lik, dia bilang, saya membuka usaha UMKM. Udah berjalan kurang lebih 6 tahun. Selama ini proses penjualan lebih banyak pembeli yang datang. Karena saya bikin usaha di desa. Nah, akhir-akhir ini saya ingin mencoba menggunakan media sosial agar mereka bisa membeli produk saya secara online gitu. Tapi kendalanya karena lingkup perdesaan gitu, banyak yang belum bisa melakukan pembayaran secara online. Nah, kalau melihat dari segi peluang, saya merasa menjual produk secara online akan lebih efisien. Pembeli nggak perlu ke penjual dan kapanpun mereka bisa beli gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara menangani kendala seperti tadi? Oke, ini dari Willy ya? Betul. Iya, betul. Oke. Sebenarnya problemnya ya di pembayaran ya. Betul ya? Boleh ini nggak? Open mic nggak? Sambil ngobrol aja. Iya Kak, Halo. benar. Problemnya di pembayarannya. Iya, Dan juga oke, kalau misalnya dan juga proses pengantarannya itu sih sepertinya Kak. Juga selain dari pembayaran. Kalau misalnya nyediain, sebenarnya kalau problemnya di situ kan kita tinggal fokus mikirin di titik itu aja gitu. Promosinya kan sebenarnya udah bukan masalah kan, karena kamu bisa, kalau kamu udah bisa pastiin bahwa para audiensmu itu pakai sosial media biarpun di desa. Terus kalau dari masalah pengantaran sampai pembayaran, aku rasa aku nggak tahu di situ ada Gojek atau enggak. Oh, Kalau Gojek di sini sih nggak ada sih Kak. Nah itu kendalanya, kalau misalkan ada Gojek, ya saya rasa sih bisa ada alternatif, tapi di sini nggak ada sih Kak. Nah, pakai Gojek manual aja, nyewa satu orang yang bisa motoran jadiin kurir, terus bisa nerima COD.
Mungkin bisa dilakukan kayak gitu, penggantinya Gojek. Bisa sih, bisa. Ya, jadi itu sih. Kadang kita kalau bahas digital marketing sebenarnya solusi-solusi yang ditawarin tuh nggak seputar periklanan ya, tapi seputar proses kerjanya sebenarnya. Kebanyakan gitu sih, memang. Oke, Willy, apakah cukup menjawab pertanyaannya? Kalau oke, bisa kasih jempol mungkin. Ya, maaf ya, apa ngetiknya panjang, jawabannya pendek. Oke ya, mungkin belum. Masih mute, Willy? Tadi Oke, dia on. mantap. Oke ya, oke. Kalau gitu, karena waktu kita nggak cukup nih, mungkin bagi teman-teman lain yang masih punya pertanyaan ke Yongki bisa langsung ke Instagramnya aja ya, kalau ya langsung kontak lewat Boleh. coachil.id boleh ya. Oke, nah langsung aja nih ada sosial medianya juga, kalian bisa langsung ikutin, follow juga. Siapa tahu bisnis kalian juga butuh untuk digital marketingnya dan sebagainya. Sebenarnya kalau Instagramku nggak terlalu aktif, soalnya aku lebih aktif di LinkedIn kalau masalah kerjaan ya. Kalau Instagramku sebenarnya lebih buat personal, tapi kalau di chat juga nggak apa-apa, bisa dijawab kok. Oke. Oke, Sekali lagi, silakan. thank you banget. Yongki udah jawabin pertanyaan kita, terus sudah sharing bener-bener semuanya yang bisa kita pelajari and practical banget. Sebelumnya teman-teman buat yang hari ini hadir, jangan lupa di chat box itu bakal ada absensi supaya kalian bisa dapetin e-certificate itu, tolong diisi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara juga, kita mungkin bisa foto bersama dulu sama Ko Yongki, dan boleh semuanya yang bisa on cam, kita on cam dulu yuk. Ya, aku tunggu ya 5 detik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa dibantu screenshot dulu. Ya. 1, 2, 3. Udah bisa di screenshot kah? Udah. Udah, oke. Perlu screenshot lagi atau udah? Satu lagi boleh? Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, nice. Thank you guys. Oke, thank you. Oke. Thank you. Sekali lagi, thank you banget untuk Ko Yongki udah bersedia sharing sama kita di tengah-tengah kita hari ini. Terus terima kasih juga teman-teman untuk semua yang udah datang dan dengerin sharing. Kita berharap lewat sesi hari ini kalian bisa belajar banyak hal, terus langsung praktekin di real life kalian. Gitu. Jangan lupa juga follow tadi coachil.id sama Tokonesia juga boleh ya guys, di follow gitu supaya kalian bisa semakin mengenal tentang kami gitu. Sekali lagi thank you semuanya. Aku Sheryl, izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kesalahan dari panitia. Thank you. Thank you semuanya.